dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani. Jemaat Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Minggu GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Retno Sihar Sumaredi, STH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Marilah mengaku dosa-dosa kita. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami
tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai perintah hidup baru. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih melayakkan kami untuk menikmati hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk ada pada hari ini, dan kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Dan bahkan Engkau tahu kerinduan kami mendengarkan firman-Mu yang adalah berkat rohani. Sucikanlah dan kuduskanlah umat-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus bersama hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menerima berkat, memberitakan firman-Mu dalam rahmat perlindungan ilahi, dan jemaat-Mu pun menerima berkat, mendengarkan, memahami, mengerti, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang mengatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, silakan selalu berharap jemaat tetap berada dalam keadaan sehat, tetap sukacita dalam Tuhan, dan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun situasi, seberat apapun tanggung jawab yang diemban pada hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hadapilah setiap persoalan kehidupan, berjuanglah dengan tetap mengandalkan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi gumul dan juang, sekaligus Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Dia melihat, Dia melindungi, bahkan Dia merancangkan yang terbaik bagi setiap umat manusia. Yang harus kita lakukan adalah tetap taat, tekun, tetap setia di dalam rancangan Tuhan. Jangan biarkan pergumulan, perjuangan yang ada di dalam dunia membuat kita tawar hati. Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan
setiap anak-anaknya. Dia akan selalu menopang saya dan saudara. Saudara-saudara, ada satu tradisi di salah satu daerah di Indonesia. Ketika seseorang menanjak dewasa, maka dia diharuskan untuk melewati satu ujian. Ujiannya adalah anak ini akan dihantar oleh ayahnya ke hutan, dan anak ini ditinggalkan di hutan sendirian, dan dia harus mencari jalan ke desanya. Kalau dia sampai di desanya, dia bisa keluar dari hutan itu, maka dia menjadi pemenang dan dia menjadi warga yang dewasa. Di ujian itu terselip kasih sayang yang sungguh besar. Ketika ayahnya melihat bahwa tantangan dan rintangan tidak mungkin bisa diatasi anaknya, maka orang tuanya itu akan mengatasinya bagi anak itu. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita tidak ditinggalkan sendiri berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa kita yang adalah Allah Maha Kuasa, Dia mengiring langkah hidup kita. Bahkan apa yang tidak bisa kita atasi, Dia akan mengatasinya bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar perlindungan saat kita menghadapi badai kehidupan. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengasih. Dia memperlihatkan kasih sayangnya kepada setiap umat manusia. Dia mengatur segala sesuatu untuk kebaikan, untuk kedamaian kepada setiap umat manusia, dan sekaligus itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab segala aturan, segala ilmu ada di dalamnya. Segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia diatur oleh Allah melalui Alkitab yang adalah firman-Nya. Relasi antara manusia dengan Allah Tuhan atur. Relasi antara manusia dengan manusia Tuhan atur. Salah satu relasi manusia dengan manusia saat ini kita baca dan kita ketahui, relasi antara tuan dan budak, antara pemberi pekerjaan dan para pekerja diatur. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak hanya sekedar aturan yang mengatur, tetapi di dalamnya terselip kasih sayang yang besar, bahwa Allah memperhatikan setiap orang, entah dia pemberi kerja ataukah dia pekerja, entahkah dia tuan ataukah dia budak. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhatikan setiap hal. Dan yang Tuhan inginkan adalah jangan sampai manusia dengan manusia berlaku tidak adil satu dengan yang lain. Yang Dia inginkan adalah masing-masing sesama manusia harus menghormati hak dari setiap sesama. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang budak ketika dia bekerja pada tuannya, dia harus mendengarkan suara tuannya. Seorang budak pada zamannya tidak punya hak, tetapi Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan mengingatkan kepada umat Israel ketika mereka mempunyai budak. Dalam bacaan kita adalah budak yang berasal dari Ibrani. Diingatkan oleh firman Tuhan bahwa 6 tahun lamanya budak itu akan bekerja kepada tuannya. Setelah tahun ke-7 maka harus diberikan kebebasan. Jadi aturan ini
adalah aturan yang sungguh sangat memperlihatkan kasih sayang dan kebaikan Tuhan bagi setiap umat manusia. Tapi hal yang pertama menarik Bapak Ibu adalah 6 tahun yang ketujuh dibebaskan. Sama dengan kehidupan kita. 6 hari kita bekerja. Sama seperti penciptaan. 6 hari Tuhan menciptakan. Dan hari ketujuh beristirahat. Kita dibebaskan dari rutinitas pekerjaan. Untuk apa beristirahat? Kita bekerja, maka hari ketujuh beristirahat, memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama bahwa Tuhan menginginkan kita memuliakan namanya sambil kita merefleksi, lihatlah dari hari-hari yang telah berlalu, dari tahun-tahun yang berlalu, Tuhan begitu baik dalam hidup kita, menolong kita, menyertai kita. Dan Dia menginginkan kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan bukan kebetulan firman Tuhan menyatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dan kita memuliakan Dia. Di hari yang dikuduskan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu Dia tahu kelemahan kita. Manusia yang terbatas membutuhkan istirahat. Badan yang letih membutuhkan istirahat. Sehingga saat hari ketujuh, saat kita memuliakan nama Tuhan, kita mendekatkan diri ke dalam tangan Tuhan, ada ketenangan, dan kita mengistirahatkan tubuh kita. Saudara-saudara, di dalam aturan ini, dalam perintah ini terselip kebaikan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk dekat dengan Dia, untuk mengandalkan Dia. Sekaligus Tuhan menginginkan kita memulihkan tenaga kita. Jangan biarkan kita berlelah-lelah oleh karena harta duniawi. Tetapi baiklah kita mengejar harta surgawi sambil menenangkan hati, merasakan betapa indahnya hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali lagi kita memahami bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia sungguh mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan menyelidiki setiap anak manusia dan Tuhan telah membuat aturan untuk kebaikan manusia. Kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja harusnya berdasarkan firman Tuhan. Pemberi kerja merasa puas oleh karena pekerja bertanggung jawab. Para pekerja harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pemberi kerja harus memperhatikan dengan penuh kasih pekerja. Pekerja harus melakukan tugas sebagai wujud memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan perhatikan setiap umat manusia. Dulu kita ini adalah budak dosa. Oleh karena manusia jatuh ke dalam godaan melawan perintah Allah, manusia dikuasai, diperbudak oleh dosa. Tetapi lihatlah, oleh karena kasih karunia Allah yang besar, Dia membebaskan kita lewat penebusan Yesus Kristus. Dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita bebas. Di dalam Yesus Kristus kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita menerima pembebasan. Dan di dalam pembebasan itu Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam. Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita pelajari lewat bacaan Alkitab saat ini. Yang pertama adalah segala perkara di dalam dunia ini tidak luput dari mata Tuhan. Dan Tuhan menginginkan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini harus berlangsung tertib, teratur dan sopan. Harus melakukan segala sesuatu sesuai aturan. Dan aturan itu harus berdampak kepada memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian satu dengan yang lain saling berlaku adil dan mengasihi. Hal kedua yang kita pelajari lewat firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan menginginkan setiap manusia menjalin relasi yang di dalamnya ada keadilan.
Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah betapa kuatnya dosa memperbudak setiap manusia. Tetapi oleh karena karya Allah yang luar biasa, perbudakan dosa itu ditiadakan dan manusia diselamatkan oleh kasih karunia pembebasan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dia yang telah menebus kita. Dia menginginkan kita hidup untuk benar-benar menguduskan namanya, memuliakan namanya, dan kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling memanfaatkan, kita tidak boleh saling menipu, kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada sesama. Yang Tuhan inginkan adalah marilah kita menghargai hak dari setiap orang, karena Tuhan sungguh menghargai setiap umat manusia. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, percayalah bahwa setiap kebutuhan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan, Tuhan pasti siapkan. Mintalah kepadanya, maka Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Jangan lelah untuk melakukan hal yang baik, jangan lelah berharap kepada Tuhan. Sekalipun sulit keadaan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati seluruh jemaat Immanuel Tarakan. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Dengan sungguh kita menyatakan, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh melihat hari lepas hari Tuhan menyertai dan melindungi kami. Ada pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, ada rasa takut, khawatir, dan cemas kami rasakan. Tetapi kami ada sampai saat ini. Kami sungguh merasakan ini adalah keajaiban, ini adalah anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus melangkah, berjuang dalam kehidupan ini. Dan kami akan memastikan bahwa kami akan terus bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu memohon kepada-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat Immanuel Tarakan. Sungguh hamba-Mu memohon berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih karena kami telah melakukan ibadah di dalam bait-Mu. Dan hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan mengawal umat-Mu, menjauhkan umat-Mu dari mara bahaya, melindungi dari wabah pandemi COVID-19. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu
yang belum bisa ke bait-Mu, ada wadah ini yang kami pakai untuk umat-Mu boleh tertuntun beribadah di rumah masing-masing. Tujuan kami semua adalah memuliakan nama-Mu. Tujuan kami adalah kami semakin dikuatkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu memohon iringlah langkah kehidupan dari setiap jemaat-Mu. Lindungilah selalu Tuhan setiap orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, lindungilah anak-anak kami yang masih bayi. Tuhan, lindungi anak-anak kami dimanapun berada, baik bersama kami maupun di luar kota Tarakan, oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan. Tuhan, lindungilah seluruh keluarga umat-Mu ini. Hamba-Mu memohon kepadamu untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Berikanlah tahun-tahun yang panjang kepada mereka. Biarlah mereka berbahagia di dalam Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan, Tuhan semakin mengokohkan cinta kasih. Sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada perbedaan, jangan biarkan cinta kasih mereka meredup, tetapi biarlah makin teruji oleh karena tantangan pergumulan. Karena Tuhanlah yang menjadi dasar cinta dalam rumah tangga. Hamba-Mu memohon bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, pulihkanlah. Berikanlah kepada mereka ketenangan. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Jika Engkau berkenan, jika Engkau mengizinkan, segala sesuatu akan terjadi. Tetapi apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, itulah yang terbaik. Itulah yang kami yakini. Sehingga itu mendatangkan ketenangan dalam diri kami. Karena kami percaya hari esok, bulan depan, tahun depan, kalau Tuhan izinkan untuk kami tapaki, maka kami akan menapaki hari, bulan, dan tahun itu. Selama Tuhan mengizinkan kami untuk ada di dalam dunia ini, kami akan terus bersandar dan percaya kepadamu, ya Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, yang mengasihi dan menuntun kami dalam kehidupan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi bangsa ini. Berkatilah Bapak Presiden bersama Wakil Presiden. Tuhan, berkati bersama para menteri, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Tuhan selalu berkati. Kami berdoa bagi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota di Kota Tarakan ini. Tuhan sertai mereka, selalu berikan sehat dan kuat dan lindungi anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk bekerja di berbagai instansi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan pada akhirnya melakukan kewajiban sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab. Hamba-Mu berdoa bagi TNI dan Polri. Tuhan, jaga mereka, berikan kepada mereka hikmat, lindungilah mereka bersama seisi rumah mereka. Hamba-Mu memohon bagi para dokter dan perawat, mereka yang bekerja di dinas kesehatan, mereka yang bekerja di puskesmas, mereka yang berhadapan dengan masyarakat. Tuhan, lindungilah mereka bersama seisi rumah mereka, lindungilah, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, berikanlah kepada mereka kejujuran dan ketulusan, sehingga mereka sungguh melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang yang melayani Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Hamba-Mu berdoa kepada-Mu Tuhan bagi pelayanan di GPIB, Majelis Sinode. Tuhan berkati, BP Mubel, Tuhan berkati, Majelis Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan berkatilah. Engkaulah yang menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu, Penatua dan Diaken. Tuhan sayang dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan yang memberkati seisi rumah mereka. Tuhan yang melindungi. Kami berdoa kepada-Mu bagi pengurus ke-6 pelekat komisi dan panitia-panitia. Tuhan berkatilah senantiasa. Kami percaya bahwa pegawai kantor gereja, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang menyertai. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, yang menuntun ibadah untuk ibadah di jemaat, di rumah masing-masing.
Berkatilah penatua Bapak Agus Kariso, beri sehat dan kuat Tuhan, beri umur panjang. Berkatilah penatua Joko Purnomo, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan dia semakin sehat. Dan Tuhan memberkati seisi rumah Bapak Agus Kariso dan penatua Bapak Joko Purnomo. Tuhan memberkati dia akan Ibu Diana, berikanlah kepadanya kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Sebagai abdi negara, Tuhanlah yang akan mengawal dia senantiasa. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan yang memberikan kepadanya hikmat dan bijaksana. Tuhan memberkati Ibu Yeni dan Ibu Erna Sirait. Tuhan sayang keluarga ini. Tuhan memberkati ibu-ibu ini, memberkati seisi rumah. Tuhan juga memberkati Andreas. Terima kasih karena saat ini dia boleh Tuhan izinkan mengambil pelayanan ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati Andreas ketika dia akan kembali ke Bunyo. Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan memberkati Bapak David Siahaan untuk semakin setia melayani Tuhan, untuk semakin bijak di dalam Tuhan. Demikian juga Giri dan Muel yang telah mempersiapkan gedung Baik-Mu ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak yatim piatu, para janda muda, kaum fakir miskin, mereka yang di penjara. Tuhan lawatlah mereka. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, sambil menyerahkan hamba-hamba-Mu. Pendeta Gloria, Tuhan berkati senantiasa. Vikaris Berti, Tuhan selalu sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ringkasan warta jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PF P1 sampai dengan P8, perkantor, organis dan operator multimedia yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturian diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang tertera di dalam warta jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudara-saudara, sesulit apapun situasinya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Seberat apapun perjuangan dan beban yang ditanggung, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia mengizinkan kita mengalami situasi ini, sekaligus Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Mari jalan dalam terang Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap manusia berharga dalam pandangan Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, mari memberkati. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah
terganti.